Mudharabah berasal dari kata doroba. Menurut bahasa, memukul atau berjalan. Menurut istilah, mudharabah akad antara pemodal dengan pengelola dalam sebuah usaha, lalu dibagi hasil sesuai kesepakatan. Dasar hukum mudharabah dalam Al-Quran: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Rukun mudharabah ada 6. Yang pertama, adanya pemilik modal. Yang kedua, adanya pemilik usaha. Yang ketiga, ada proyek atau usaha. Yang keempat, ada modal. Yang kelima, ada ijab qabul. Yang keenam, ada nisbah bagi hasil. Syarat mudharabah: yang pertama, dalam modal. Modal harus dinyatakan dengan jelas jumlahnya. Modal harus berbentuk tunai, bukan piutang. Modal harus diserahkan kepada mudharib untuk memungkinkannya melakukan usaha. Yang kedua, dalam keuntungan. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam persentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Yang kedua, kesepakatan rasio persentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Yang ketiga, pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh atau sebagian kepada peromongan. Macam-macam mudharabah dibagi menjadi 3. Yang pertama, mudharabah mutlaqah. Mudharabah mutlaqah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan kebebasan terhadap pengelola modal dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah jenis ini disebut juga dengan investasi tidak terikat. Yang kedua, mudharabah muqayyadah. Mudharabah muqayyadah adalah mudharabah yang dimana pemilik modal memberikan batasan terhadap pengelola modal dalam hal modal, cara, atau objek investasi atau sektor bisnis. Yang ketiga, mudharabah mustarakah adalah mudharabah di mana pengelola modal menyertakan modal dalam bentuk kerja sama investasi. Di awal bekerja sama, akad yang disepakati merupakan akad mudharabah dengan modal 100% dari pemilik modal. Ketentuan mudharabah: yang pertama, pelaku. Pelaku harus balik dan cakap hukum. Pelaku bisa dilakukan sesama muslim atau dengan non-muslim. Pemilik dana tidak boleh mencampuri dalam pengelolaan usaha, namun boleh mengawasi. Yang kedua, objek mudharabah ada modal dan kerja. Yang ketiga, ijab qabul. Yang keempat, nisbah keuntungan. Nisbah adalah besaran yang dipakai untuk pembagian keuntungan yang menggambarkan imbalan yang berhak untuk diterima oleh dua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang didapatkan. Berakhirnya akad mudharabah. Yang pertama, masing-masing pihak menyatakan akad batal atau mudharib dilarang untuk bertindak hukum terhadap modal yang diberikan atau sahibul mal menarik modalnya. Yang kedua, salah seorang yang berakad meninggal dunia. Jika sahibul mal yang wafat, maka menurut jumhur ulama, akad mudharabah itu batal. Karena akad mudharabah sama dengan akad wakalah yang gugur disebabkan wafatnya orang yang mewakilkan. Selain itu, jumhur ulama berpendapat bahwa akad mudharabah tidak bisa diwariskan. Akan tetapi, ulama Malikiyah berpendapat bahwa jika salah seorang yang berakad meninggal dunia, akadnya tidak batal, tetap dilanjutkan oleh ahli warisnya, karena menurut mereka akad mudharabah boleh diwariskan. Yang ketiga, salah seorang yang berakad kehilangan kecakapannya bertindak hukum, misalnya gila. Yang keempat, modal habis di tangan sahibul mal sebelum dikelola oleh mudharib. Yang kelima, menurut Imam Abu Hanifah, jika sahibul mal murtad, maka akad mudharabahnya batal.